Oke, bagian pertama itu akan jelaskan tentang ciri makhluk hidup. Tapi mungkin itu nggak akan terlalu banyak menjelaskan karena ini gampang sebenarnya. Kalian udah belajar tentang ciri makhluk hidup sejak SD ya. Untuk yang pertama, jadi ciri makhluk hidup itu ada bergerak, jelas kalian tahu alat gerak hewan itu ada macam-macam. Terus tumbuhan itu juga melakukan pergerakan, tapi bukan yang pergerakan harus pindah tempat. Terus memerlukan makanan, ini juga yang mau ibu garis bawah. Jangan lupa bahwa makhluk hidup itu dia terbagi jadi dua, ada namanya makhluk hidup autotrof, makhluk hidup yang dia bisa membuat makanannya sendiri dan dari makanan itulah nanti dia dipecah menjadi energi. Yang kedua ada makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia harus makan makhluk hidup yang lain, baru dari itu nanti dibakar untuk menjadi energi. Nah, untuk yang makhluk hidup autotrof itu terutama adalah makhluk hidup yang dia bisa fotosintesis, ada tumbuhan, ada alga, dan beberapa jenis bakteri yang punya pigmen. Bakteri itu ada yang dia bisa fotosintesis atau membuat makanan dengan bantuan cahaya, dan ada juga yang kemosintesis, jadi dia membuat makanan tapi dengan bantuan zat kimia. Yang ketiga adalah bernafas. Alat pernafasan ya kalian tahu ya, contohnya kayak insang, terus paru-paru, terus pundi-pundi udara, terus paru-paru buku dan sebagainya. Terus berikutnya ada tumbuh dan berkembang. Nah, ini ibu mau garis bawah bahwa tumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Makhluk hidup dikatakan tumbuh itu kalau dia mengalami perubahan ukuran. Itu dia perubahan tinggi, perubahannya bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitatif, jadi dia bisa diukur gitu loh. Kemudian kalau tumbuh itu dia juga dibatasi oleh waktu. Misalkan kalau manusia laki-laki itu dia maksimal bisa tinggi, tumbuh tinggi itu kalau nggak salah usia 20-an ya. Terus kalau berkembang itu intinya adalah proses pematangan sel-sel dalam tubuh kita, atau gampangnya proses pendewasaan. Jadi perkembangan itu tidak bisa diukur secara kuantitatif, tidak ada alat ukurnya, tapi bisa dideskripsikan. Jadi intinya kalau perkembangan itu menyangkut tentang kedewasaan. Cara pikir boleh, atau fisiknya, atau kematangan seksual dan sebagainya. Terus berikutnya ada berkembang biak. Jadi dia proses perbanyakan individu. Kalian juga zaman SD sepertinya udah tahu kalau makhluk hidup itu dia yang melahirkan, vivipar, bertelur atau ovipar, bertelur, beranak atau ovovivipar. Jadi di dalamnya itu sebenarnya bertelur, dalam tubuh induknya itu bentuknya telur, tapi telurnya itu pecahnya di dalam tubuh induknya. Jadi ketika keluar itu yang keluar adalah sudah dalam bentuk hewannya. Perkembangan makhluk hidup itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara seksual atau kawin atau generatif, dan yang kedua adalah secara aseksual atau tidak kawin atau vegetatif. Kawin atau seksual atau generatif ini maksudnya adalah dia terjadi peleburan sperma dan ovum. Kalau yang aseksual atau tidak kawin atau vegetatif itu tidak terjadi peleburan ovum dan sperma, tapi bisa menghasilkan individu baru. Itu contohnya ada fragmentasi, contohnya kayak di cacing planaria, cacing pita yang lain. Jadi kalau fragmentasi itu setiap potongan tubuhnya itu dia bisa membentuk makhluk hidup yang baru. Terus ada juga namanya partenogenesis. Jadi partenogenesis itu ovumnya si hewan, ovum induk hewan di dalam tubuhnya itu dia bisa berkembang langsung menjadi zigot tanpa harus dibuai oleh sperma. Ada juga tentang pertunasan. Jadi tunas itu ada di tumbuhan, itu dia bisa membentuk tunas. Hewan pun sebenarnya juga ada hewan yang dia bisa membentuk tunas. Nah, tunasnya yang lepas itu nanti dia akan membentuk individu baru. Contohnya apa? Contohnya ini. Buruannya si SpongeBob, yaitu ubur-ubur. Juga yang pembelahan biner, jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan sebagainya. Itu contohnya kayak di bakteri. Berikutnya ada adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Itu ada banyak. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yaitu adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Contohnya adalah adaptasi paruh burung. Jadi burung itu dia punya bentuk paruh yang berbeda-beda. Kalau pemakan biji dia agak kecil, kalau dia pemakan daging itu dia agak runcing, kalau dia pemakan ikan dia agak panjang, dan seterusnya. Yang kedua ada adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian fungsi organ dalam tubuh yang disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya si makhluk hidup itu. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu proses penyesuaian perilaku suatu makhluk hidup yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Misalkan kalau bunglon itu dia
Cara adaptasinya adalah dengan mengubah warna kulitnya. Terus peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya kalau ada putri malu disentuh, itu dia akan muncul. Yang berikutnya adalah ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya adalah ginjal kita itu dia mengeluarkan urin atau air kencing. Terus kulit kita ada kelenjar keringat, itu dia mengeluarkan keringat. Jadi keringat ini adalah zat sisa metabolisme, zat sampah. Terus paru-paru, jadi paru-paru kita itu mengeluarkan zat berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Makanya kalau kita ngaca itu dia ada uap-uapnya, nah itu dia adalah uap air tadi. Terus yang terakhir adalah hati, yang dia bisa mengekskresikan bilirubin atau zat warna empedu. Nah, zat warna empedu ini sebenarnya adalah sampah dari sisa perombakan sel darah merah. Jadi sel darah merah kita itu sebenarnya punya umur sekitar 120 hari toh. Nah, setelah sekitar 120 hari sel darah merah kita itu dia akan dirombak, dipecah, dan hemoglobinnya itu dia akan diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin yang nanti dikeluarkan untuk mewarnai feses dan mewarnai urin kita. Oke, sekian tentang ciri makhluk hidup. Nanti kalau masih ada yang bingung, silahkan boleh tanya sama Bu Nisa, boleh komen di bawah sini, atau bisa juga tanya via WA, boleh ke kantor langsung juga boleh, atau DM Instagram atau TikTok Bu Nisa juga boleh. Bye bye, sampai jumpa di part 3.